Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dari kelas 906. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas praktek PPKN saya yang berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Yuk, simak pembahasan saya. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Yang artinya, meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah Indonesia, namun merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Dalam buku 4 pilar, kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan berbentuk dalam nilai kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak dapat menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatu bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia. Kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah. Jangan sampai kita menjadi asing di negara sendiri karena mengabaikan budaya sendiri. Nah, bisa kita lihat dari video tersebut bahwa Indonesia, yaitu negara kita, memiliki beraneka ragam suku bangsa dan adat istiadat.
Di sini kita akan melanjutkan materi tentang prinsip persatuan dan keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Bisa kita lihat di gambar ini, yaitu Indonesia memiliki berbagai macam agama. Di sini ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Dan di sini juga terdapat lambang Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Bhinneka Tunggal Ika yaitu burung Garuda. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksa kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain itu, tidak realistis. Sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan yang merupakan suatu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, penduduk manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta penanggungan sebangsa dan setanah air. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Bisa kita lihat pada gambar di sini bahwa gambar di sini menunjukkan keanekaragaman dan kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebinekaan tersebut meliputi suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Bisa kita lihat kebinekaan yang ada di gambar tersebut yaitu rumah adat, pakaian adat, agama, dan sebagainya. Kenapa kebinekaan yang terjadi di Indonesia bisa dapat dikatakan sebagai potensi sekaligus tantangan? Karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi negara kita. Indonesia adalah negara yang majemuk, dengan masyarakat yang majemuk yang sejak dari dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dalam landasan ideologi Pancasila, di mana memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras, antar golongan, dan sebagainya, namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pancasila merupakan landasan adil bagi bangsa Indonesia, falsafat dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, harus menjadi landasan pijak dalam kehidupan bernegara tanpa terdensi ataupun pemahaman dan pemikiran sempit yang mengarahkan kita pada ego suku dan agama yang berimbas pada disintegrasi bangsa. Sekian dari video saya. Apabila ada yang kurang atau yang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.